Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana ighfir lana dhunubana ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana istajib du'ana ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musholla Asy-Syariah Bapak Eko Nopianto,
beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula DKM hormat kita sekaligus Bapak Ketua RT 02 029 RW 29 Bapak Muhammad Parikin, dan juga yang kami hormati pula seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, dan juga sahibul wilayah Bapak RW 029 Bapak Odik Sodikin. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umurnya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Hadratil Mukarram wal Muhtaram al Ustaz Al-Haj Abu Hasan As'ari SEMM, mudah-mudahan Allah senantiasa kabulkan rencana dan cita-citanya, Allah jaga kesehatannya, Allah berikan keberkahannya. Dan juga yang kami hormati para ketua RT, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti, Bapak Haidir dan juga bapak-bapak yang lainnya. Dan juga yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, orang-orang tua kita, saudara kita, adik-adik kita yang alhamdulillah pada pagi hari ini hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemuliaannya, memberikan keberkahannya. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, dan juga atas izinnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun situasi dan kondisi cuacanya dingin, alhamdulillah karena iman sudah berpihak kepada kita, sehingga kita tidak ada beban, selalu diringankan langkah kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang sekalian, sebelum kaji kita mulai, sebagaimana biasa, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra-putri istri soleh dan soleha. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Amin. Kita doakan Bapak Redi dan sekeluarga yang pagi hari ini beliau memberikan konsumsi atau santapan jasmani. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran, dan juga kita yang hadir Allah berikan panjang umur dan barokah. Selamat datang Bapak Haji Wiwenang. Ya. Dan mudah-mudahan yang dalam keadaan kurang sehat pada saat ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin.
Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya, masih juz 18. Suratnya surat An-Nur, halaman di sini halaman 282 ya, 83. Ayatnya yang keberapa Pak Redi? Kalau nggak salah yang ke-30 atau 31 ya. Yang panjang banget ya. Iya. Udah ketemu semua, udah Pak Win udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara min wal yadribna bihumrinna ala juyubinna wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatinna aw aba'i bu'ulatinna aw abna'i bu'ulatinna aw ikhwaninna aw bani ikhwaninna aw bani akhwatinna aw nisa'inna aw ma malakat aymanunna awit tabi'ina ghaira ulil arbatin minar rijali awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa'i wala yadribna bi arjulinna liya'lama ma yufina min zinatinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Luar biasa nih ayat panjang banget nih ya. Ayat yang sebelumnya menganjurkan kepada orang-orang yang beriman laki-laki yang suruh menjaga pandangannya ya, dan menghormati atau menjaga kehormatan dan pandangannya. Lalu ayat yang selanjutnya wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman yaghdudna min absarihinna, agar menjaga pandangan atau menundukkan penglihatan mereka, wa yahfidna furujahunna, dan menjaga kehormatannya. Jadi kalau kemaluan kan banget ya, ini kehormatannya ya, kehormatannya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah memperlihatkan perhiasannya atau auratnya ya. Illa ma dhahara minha,
kecuali yang diperlihatkan apa yang ada yang sudah menjadi ketentuan dalam ilmu fikihnya. Auratnya wanita seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, ya. Adapun yang memakai cadar itu budaya di Arab karena di sana hawanya panas, ya. Takut mukanya hitam karena ada debu, ada sorotan sinar matahari yang lebih panas daripada di Indonesia. Maka dalam ilmu fikihnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan kedua telapak tangan, ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah pada tutup semua muka, ya. Cuman khawatirnya kalau para suami kagak jeli ketukar nanti, ya. Bisa ketukar nih mana istri kita, habis rapet-pet, ya. Ya, padahal sesungguhnya sebenarnya muka dan kedua telapak tangan itu boleh diperlihatkan, ya. Madhaharu mana dalilnya? Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, dan supaya kerudungnya yang besar, yang lebar, untuk apa? Menutupi dadanya, ya. Ala juyubihinna, supaya dadanya tertutup, ya. Ini kadang-kadang pakai jilbab di atas doang, kaosnya ketat, sama aja, ya. Kebanyakan seperti itu, apalagi anak muda. Jadi sebetulnya suruh ditutup auratnya, jilbabnya yang besar, supaya menutupi dadanya. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan mengeluarkan perhiasan atau auratnya illa bu'ulatihinna, kecuali kepada suaminya, ya. Au abaihinna, atau kepada ayahnya, ya. Ayahnya si perempuan itu kan termasuk muhrim, ya. Au abai bu'ulatihinna, atau kepada orang tua dari istri, ya. Au abnaihinna, atau kepada anak-anak istri. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak suami, ya. Tapi hati-hati anak suami, kalau yang bawaan kadang-kadang luar biasa, ya. Sekarang mah luar biasa. Au ikhwanihinna, atau kepada saudara dari perempuan. Au bani ikhwanihinna, atau kepada saudara dari laki-laki. Au bani akhwatihinna, atau kepada saudara atau anak dari saudara laki-laki. Au nisaihinna, atau kepada sesama perempuan yang seagama, ya. Au ma malakat aimanuhunna, atau kepada hamba sahaya. Hamba sahaya itu kalau kita di rumah zaman sekarang mah udah keren, asisten rumah tangga, ya. Jadi asisten rumah tangga. Au tabi'ina ghaira ulil irbatin min rijal, atau orang yang mengikuti di rumah itu, atau pembantu laki-laki tapi sudah tua, sudah nggak ada hasrat lagi yang namanya buat perempuan. Autiplil ladzi lam yadharu ala auratin nisa, atau anak-anak yang belum mengerti tentang auratnya wanita atau perempuan.
Wala yadribna bi arjulihinna, janganlah menghentakkan kakinya, liya'lama yukhfina min zinatihinna, agar aurat yang di dalam supaya kelihatan, dalam arti kadang-kadang suka ada yang pakai gelang keroncong ya, di kakinya tuh, biar kedengaran orang lain, biar ketahuan, sengaja jalannya lompat-lompat supaya bunyi kerincing kayak kuda lumping ya. Itu enggak boleh. Itu sama juga riya nanti timbulnya ya. Jadi kepada wanita yang yang suka pakai gelang kaki, enggak boleh sampai hentak-hentakan kakinya supaya kelihatan orang lain. Watubu, ini jamak karena ada wawu, ada alif ya. Dan juga dalam tajwidnya itu mad lazim atau mad zaiz muttasil. Watubu, dan bertobatlah kalian ilallah jami'an, semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatul mukminin, itulah tanda-tanda bagi orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapat keuntungan atau termasuk orang yang beruntung ya, yang jaga auratnya, yang jaga kehormatannya, yang jaga pandangannya, itu termasuk orang yang beruntung. Habis godaannya banyak banget, apalagi kalau di kantor ya, orang-orang masih muda nih Pak Sugeng ya, mau dilihat dosa, nggak dilihat mubazir ya, kadang-kadang godaan luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa bisa menjaga kita. Ayat selanjutnya yang menganjurkan untuk menikahkan hamba sahaya, orang-orang yang mengikut kita, hanya alias ASN. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa immaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ini wa angkihu boleh, wangkihu boleh ya, sebab ini fiilnya fiil amar ditambah wawu buat wasol, buat nyambung, sehingga dibaca wangkihu juga boleh, atau wa astaghfiru wastaghfiru juga boleh. Ini fiilnya fiil amar. Wangkihul ayyama minkum, dan nikahkanlah orang yang masih membujang ya, masih membujang dari hamba sahaya kalian, wassalihina min ibadikum, dan orang yang masih layak, yang sudah layak untuk menikahkan dari hamba sahaya laki-laki, wa immaikum, dan hamba sahaya perempuan ya. Kalau di rumah kita ada yang sekiranya membantu, jangan dipersulit. Kalau sekiranya sudah mau pulang, mau ada acara pernikahan, ya dipermudah ya. Jadi hamba saya baik laki-laki maupun perempuan. Iyakunu faqiran yughnihimullahu min fadli. Apabila dalam keadaan fakir, miskin, yughnihumullah, Allah akan memberikan kemampuan atau kekayaan dan keutamaannya ya. Ini bukan buat hamba sahaya saja. Kalau kita sudah punya anak
yang sudah layak, sudah waktunya harus dinikahkan ya. Sebab Baginda Rasul mengingatkan kepada kita semua, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaj fa innahu aghaddul basari wa ahsanul farji. Para pemuda, ini ada pemuda nggak di sini nih? Ya, pemudanya udah setengah bayak semua ya. Ada, Adit. Ya, Adit kapan nikah Adit? Ya. Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, manistata'a minkumul ba'at falyatajawwaj. Apabila sudah mampu dalam arti baik fisiknya maupun ekonominya maupun segalanya, falyatajawwaj, maka segeralah beristri atau segeralah nikah. Fa innahu aghaddul basari, fa innahu, maka sesungguhnya nikah itu aghaddul basari, bisa menundukkan pandangan mata ya, wa ahsanil farji, dan sebaik-baik kehormatan ya. Wa illam yastati, apabila belum mampu pabisyami, berpuasalah kalau belum mampu. Tegangannya tinggi ya, tapi belum mampu buat nikah ya, tapi puasa. Fa innahu lahu wijaun, sesungguhnya puasa itu bisa meredam gejolak ibarat kayak listrik voltase 22 atau 23 menjadi turun voltase 118 ya. Ini makanya dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwa kita masih belum punya duit, tapi kalau sekiranya sudah mampu fisik dan segala macamnya, dinikahkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya dan juga maha mengetahui. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibunna in alimtum bihim khairan wa atum mimma lillahi alladhi atakum wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna litabtahu aradal hayatid dunya. Wa may yakrihunna fa innallaha may yajid fa innallaha min ba'di ikrahin laghafurur rahim. Wal yasta'fif, ini kalau dirinci, wal yasta'fif, jagalah kesuciannya, alladzi la yajidun nikahan, untuk orang yang belum mampu untuk nikah, hatta yughnihimullah, sehingga atau sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, min fadlihi, dan keutamaan. Jadi
bagi yang yang belum mampu nikah, jaga kesuciannya. Makanya di situ tadi aghaddul basari atau wa illam yastati babi siyami, kalau belum mampu ya puasa supaya untuk meredam gejolak yang tinggi ya. Walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanuhum, apabila ada hamba sahayanya yang mohon agar dimerdekakan, pengen merdeka, tapi di sini membuat perjanjian, misalnya, bos saya mau pulang, ya mau ngapain? Saya mau menikah, diizinin, jangan sampai dilarang-larang. Fakatibuhum, maka ada perjanjian. Wa in alimtum fihim khairan, apabila ada atau kita mengetahui bahwa si hamba sahaya itu baik, ada kebaikannya, wa atuhum mimmalillah, maka berilah sebagian harta dari Allah, wa atakum, yang dikaruniakan kepada kalian, kepada kita, dalam arti apabila mempunyai hamba sahaya itu orangnya baik, ingin dimerdekakan, dibantu ya, dikasih ongkos, dikasih buat syukur-syukur buat modal pernikahannya. Wala takrihu fatayatikum alal bighain aradna tahassuna litabtahu aradal hayatad dunya. Wala takrihu, janganlah kalian paksa. Siapa yang dipaksa? Ialah hamba sahaya, patayatikum alal bighai, supaya berbuat pelacuran atau melacur, padahal dia itu pengen jadi orang yang suci atau orang yang baik. Wala aradna an tahassuna litabdahu aradal hayatad dunya, mereka itu kebanyakan mencari keuntungan untuk kehidupan di dunia ini. Ono level mamih ono ya, yang kalau punya anak buah dipaksa ya supaya mereka itu dapat keuntungan, maka tidak boleh keuntungan untuk hidup di alam dunia. Wa mayukrihunna, barang siapa yang memaksa dia, fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah akan memberikan ampunan, Allah yang maha pengasih kepada siapa? Min ba'di ikrahinna, orang-orang yang dipaksa atau yang terpaksa ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Sekarang banyak orang usaha ya, yang penting ada keuntungan buat dia ya, tahu gimana yang penting ada penghasilan. Walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinatin wa masalim minalladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Wa
walaqad anjalna, Allah berfirman sesungguhnya aku telah menurunkan, ya, atau kami atau aku telah menurunkan ilaikum kepada kalian apa yang diturunkan oleh Allah, ayatin mubayyinat, ayat-ayat Al-Quran untuk memperjelas supaya mana yang baik, mana yang tidak baik kita mengerti. Wa masalam minal ladzina haula min qablihim, untuk contoh atau sebagai contoh orang-orang yang terdahulu atau yang sebelum kita, min qablikum, wa mau'izatan lil muttaqin, supaya buat pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan ayat-ayat Allah Al-Quran ini sepertiga kadang-kadang menerangkan tentang sejarah, tentang riwayat-riwayat, dan tentang ibadah, tentang segala macam, ya. Jadi Allah menurunkan ayat buat pedoman kita, ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Satu ayat lagi mampu ini. Ini panjang banget ayat ini. Biarin ya. Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nuri kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'anna kawakibu dhurriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasahu nar, nurun ala nuriyya lillahi linuri man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allahu nurus samawati wal ardh, Allah lah yang memberikan nur atau cahaya, cahaya langit maupun cahaya bumi. Masalah nuri kamiskatun, nih kenapa sih ada wawu tapi harokatnya berdiri? Wawu itu gantinya alif layyinah, ya, panjangnya matobi'i satu huruf, ya. Masalu nurihi, perumpamaan cahaya itu kamiskatin fiha misbah, seperti sama saja cahaya yang ada di lubang macam kayak tempayan besar kali, ya. Jadi mana misbahun, ada pelita yang besar, ya. Misbah itu artinya pelita atau lampu atau orang yang bertasbih. Al misbahu fi zujajatin, lampu atau pelita itu yang ada di dalam kaca yang besar, ya. La zujajatin, az-zujajatu ka'annaha kawakib, yang mana tempat itu bagaikan bintang yang berkilau, yang bercahaya, ya.
Duriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang mana nyalanya api itu dari minyak. Minyaknya dari mana? Min syajarin mubarakatin, dari pohon yang diberkahi oleh Allah. Pohon apa? Pohon az-zaitun, ya, pohon zaitun. Makanya ada minyak zaitun, ada minyak macam-macam. Makanya sampai dinas dalam Al-Quran, dan di sana ada wattini wazaituni waturi sinina wahadal baladil amin. Ya, ada gunung Tin, ada gunung Tursinina, ada zaitun, dan wahadal baladil amin. Inilah negeri yang aman, yalah Makkatul Mukarramah, wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya, ya. Dilanjut apa nih? Rupanya udah pada nih. Jadi besok ya, ini tinggal separuh lagi ya. Ini karena titiknya udah dari tadi, ini khawatir mau ada kegiatan nih. Pak Sugeng udah gelisah banget rupanya nih ya. Itulah para hadirin jamaah sekalian, waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya pribadi. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.